Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan sholat jenazah. Sholat jenazah itu mempunyai banyak manfaat, baik yang sholat maupun jenazah yang disolati. Sampai-sampai di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi yang ada di kota Mekah dan kota Madinah, itu hampir-hampir bisa dipastikan setiap selesai sholat maktubah atau sholat wajib itu dilaksanakan juga sholat jenazah. Bagi yang sholat itu mempunyai manfaat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata," barang siapa yang mengurus jenazah hatta yusalla alaiha, sampai ia mengikuti sholat jenazah, falahu qiratun, maka ia akan mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa yang mengurus jenazah selain dia ikut sholat, dia juga ikut mengebumikan atau menguburnya, falahu qiratoni, maka ia akan mendapatkan dua qirat. Qila, lalu ditanya, wa mal qiratoni, berapa dua qirat itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, yaitu seperti dua gunung yang besar. Lalu bagi jenazah itu sendiri, maksudnya jenazah yang disolati, itu mempunyai manfaat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Setiap mayat yang disolati oleh kaum muslimin yang berjumlah 100 lebih, di mana seluruhnya memberikan syafaat atau doa kepadanya, maka syafaat atau doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis lagi riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Setiap laki-laki muslim yang meninggal dunia, lantas 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu melakukan sholat kepadanya, maka Allah akan menerima syafaat atau doa mereka untuk mayat itu. Bahkan ada lagi hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba." Barang siapa yang disolati dengan 3 barisan, maka wajib masuk surga. Jadi kalau kita bertakziah lalu ikut mengurus jenazah sampai ikut mensolati, kita mendapatkan 1 qirat. Lalu kalau kita sampai ikut mengebumikan, maka mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu adalah 2 gunung yang besar. Lalu jenazah itu kalau disolati orang sebanyak 100, maka syafaat atau doa-doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bertakziah atau mensolati itu tidak sampai 100. Ada hadis riwayat Muslim di atas tadi, bila jenazah itu disolati hanya 40 orang saja yang tidak mempersekutukan Allah, maka doa-doa orang yang mensolati itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mayat itu. Bahkan kalau yang mensolati itu hanya 3 baris, 3 shaf, maka menurut hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, ia wajib masuk surga.
Saking pentingnya sholat jenazah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensolati jenazah setelah dimakamkan. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini agak panjang. Yang intinya hadis ini dari Abu Hurairah, bahwa seorang wanita berkulit hitam, di riwayat yang lain seorang pemuda yang biasanya menyapu masjid, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang itu, maksudnya tidak bertemu, sehingga beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab, orang itu telah meninggal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Sepertinya para sahabat ini menganggap remeh urusan kematian orang yang tukang sapu itu. Beliau pun bersabda, tunjukkan kepadaku di mana letak kuburannya. Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya, dan akhirnya beliau mensolati di atas kuburannya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah benar-benar akan memberikan mereka cahaya karena sholat yang aku kerjakan saat ini. Sebagaimana kenyataan yang sering kita lihat, bahwa orang-orang yang ikut takziah itu tidak ikut sholat dengan alasan belum wudu, pakaiannya najis, dan seterusnya. Sekali lagi kita upayakan, pas kita ke takziah kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sedang meninggal, kita persiapkan supaya kita bisa mengikuti sholat, dan juga kita bisa mengikuti memakamkan sampai di pemakamannya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan mudah-mudahan usianya berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, rumah tangganya berkah. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan seperti ini. Ya Allah, barang siapa saja yang menonton video kami, mudah-mudahan Engkau takdirkan, mudah-mudahan Engkau permudah bisa berziarah ke Mekah Madinah dengan cepat, dengan segera, dalam rangka beribadah haji atau umrah berulang kali ya Allah. Dan siapa saja yang menonton video kami dan mau memahaminya serta mengamalkannya, mudah-mudahan Allah mematikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.